Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masya Allah, ini barusan saya berkhayal ada air kelapa. Dia beli air kelapa. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Tadi sebelum sholat isya Anda berharap ada yang bawa air kelapa gitu. Masya Allah. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam kita yang kita bahas setiap musimnya. Siam Ramadan kita akan bahas setiap mendekati musim. Karena tinggal 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kita membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kehadiran bulan itu, dan juga sebagai bentuk kegembiraan kita. Ya. Nah, untuk menyambut tamu biasanya kita harus mempersiapkan banyak hal. Ya kan? Akan kita siapkan hal-hal yang disukai oleh tamu itu. Ya, ibu-ibu kalau suaminya pergi luar kota 2 bulan gitu, kata bapak-bapak, "Dek, saya mau pulang 2 minggu lagi ya." Udah mulai beli tuh skincare-nya, baju yang bagus, hiasannya, supaya menyambut datang siapa? Suaminya. Karena suaminya suka warna merah, semua merah dipakai. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merah semua. Ya, saking dia senang dengan yang hadir. Nah, maka kita juga harus senang dengan kehadiran Ramadan dengan mempersiapkan diri. Ya, ilmu, ya ketakwaan, memohon kepada Allah kesucian jiwa. Semua itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan, apa itu Ramadan? Ada yang tahu arti Ramadan? Pak Ramadan, antum arti Ramadan? Antum namanya Pak Ramadan. Apa arti Ramadan? Panas. Panas yang menyengat. Tapi Pak Ramadan ini tidak pernah panas-panas. Jadi Ramadan itu arti apa? Panas yang sangat menyengat. Syiddatul har atau syiddatul hararah. Ya, dan bulan itu dipilih menjadi bulan puasa bukan karena panasnya, tapi karena diturunkan wahyu Allah padanya. Ya, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, ya, semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Terutama Al-Quran. Nah, itulah sebabnya kenapa dipilih menjadi bulan puasa. Kalau dilihat daripada bulannya, ya orang nggak mau milih secara logika, secara keadaan. Orang-orang nggak mau memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Nggak mau. Karena panasnya. Makanya sebagian Bani Israel dulu, mereka tidak mau puasa bulan Ramadan. Mereka rela puasa di bulan lain walaupun 40 hari. Asal jangan Ramadan aja.
Kenapa? Karena sesuai dengan namanya. Alhamdulillah di Indonesia tidak seperti di Timur Tengah. Di bulan Ramadannya. Indonesia kadang bulan Ramadan itu musim hujan. Banjir lagi bulan Ramadan. Tapi di Timur Tengah, terutama zaman-zaman dulu, ada sekumpulan hari-hari, disitulah panas yang luar biasa. Nah, gara-gara panas itulah kumpulan hari-hari ini dibuat satu nama, yaitu nama Ramadan. Itu ya, kawan. Maka ujian puasa para sahabat itu luar biasa berarti. Karena mereka berpuasa di waktu yang sangat panas. Yang secara perasaan ya tidak mau. Ya kan? Maka di awal-awal disyariatkan puasa mereka disuruh memilih kan. Antara melaksanakan puasa Ramadan atau meninggalkan puasa tapi bayar fidyah. Itu dikasih pilihan. Nah, setelah itu pilihan ini dihapus. Kecuali bagi orang yang sakit dan safar, ya itu diberikan apa? Rukhsah untuk tidak puasa tapi bayar, tapi dia mengkot. Nah, di situ pesan moralnya adalah betapa hebatnya keimanan para sahabat yang menjunjung tinggi kalimat sami'na wa ta'na tanpa meminta tawaran. Ya Rasul, kenapa tidak di bulan Syaban aja? Ya kan? Kenapa tidak di bulan Zulqa'dah aja yang mendekati bulan haji? Ya kan, Zulqa'dah, Zulhijjah kan? Tidak pernah ada pada para sahabat protes seperti itu. Mereka langsung sami'na wa ta'na. Karena itu perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan ada 3 yang paling menonjol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah dipilihnya sebagai bulan diturunkan Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, suffidatis syayatin wa ughliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah." Jika telah tiba malam pertama bulan Ramadan, maka setan dibelenggu. Pintu surga dibuka semua, pintu neraka ditutup semua. Ini keistimewaan yang kedua. Dibelenggunya setan dan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keistimewaan yang ketiga, adanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Malam yang diberkahi, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini 3 keistimewaannya. Ini yang kita kejar juga nanti. Baca Quran, ya kan? Kemudian perbanyak amal kebaikan karena setan waktu itu dibelenggu. Setan yang menghalangi kita dari berbuat baik selama ini udah dibelenggu. Dan berlomba-lomba berbuat baik karena di pintu surga dibuka. Kemudian dari 3 keistimewaan itu, mengejar Lailatul Qadar dengan amal pengikat kebaikan, itu sholat malam. Jadi semua orang dapat Lailatul Qadar, mau kafir, mau muslim, ibu-ibu, bapak-bapak, semua dapat Lailatul Qadar. Tapi pertanyaannya, dia sedang apa di malam itu? Sehingga dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu. Semua orang dapat Lailatul Qadar, tapi tidak semua orang mendapat keutamaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapat keutamaannya? Yaitu dengan sholat malam.
Kalau ada orang malam itu berzikir semalam suntuk, tapi tidak sholat tarawih atau sholat tahajud, maka dia tidak dapatkan keutamaan 1000 bulan itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Karena amal yang lainnya diikat dengan sholat malam pada malam. Oleh karena yang Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan sholat malam di Lailatul Qadar, penuh keimanan dan mengharap pahala, diampunkan dosa-dosa yang terlalu. Maka kalau dia sholat malam pada saat itu, dan dia berzikir dan berdoa pada saat itu, maka zikir dan doanya saat itu lebih baik daripada zikir doanya 1000 bulan yang lain. Seandainya dia zikir dan doa tanpa sholat malam, maka zikir dan doanya tetap diberi pahala biasa saja. Maka yang mengikat keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan itu apa? Sholat malam. Maka ibu-ibu kalau lagi terakhir bulan Ramadan jangan pergi ke mall. Sholat malam. Ini penyakit ya. Orang di akhir bulan Ramadan tuh pergi belanja. Padahal bisa nggak belanja sekarang untuk nanti? Bisa. Ya biasanya anak pakai baju lebaran tahun lalu, Bapak pakai sekarang. Ya. Gitu. Agar kita tidak sibuk dengan yang lain. Kita sibuk mencari apa? Lailatul Qadar dengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail. Kemudian siam. Siam itu bahasa Arab. Arti asalnya adalah imsak, menahan diri atau berhenti, menghentikan diri. Ya. Diambil dari kata amsaka yumsiku. Amsaktu syai'an, aku memegang sesuatu. Nih. Ini namanya imsak. Ya. Ini imsak. Kemudian aku menahan diri dari bicara. Anda diam. Namanya imsak tuh. Ini arti asal asyam. Ya. Antum minta air minum, salah satu dari air minum itu, saya tahan begini. Amsaktu al-miyah. Aku tahan air ini tidak diberikan kepada antum. Namanya apa? Imsak. Inilah makna asal shaum. Makna secara bahasa. Adapun secara istilah, siam itu artinya at-ta'abbudu lillahi azza wa jal bil imsaki anil akli wa syarbi wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Semua definisi dengan lafaz yang berbeda-beda muaranya pada 3 perkara. Niat beribadah kepada Allah. Itu pertama. Kedua, dengan cara menahan diri dari pembatal puasa. Itu kedua. Yang ketiga berkaitan dengan waktu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Definisi puasa secara syar'i artinya berniat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menahan diri dari pembatal siam dan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari definisi ini terdapat 3 rukun siam. 3 rukun saum. Rukun pertama niat. Rinciannya niat sebelum fajar. Berarti mulai maghrib sampai sebelum fajar itu atau sebelum sholat subuh, adzan subuh, maka di saat itulah kita niat antara waktu itu. Kedua, menahan diri. Itu rukun kedua, imsak anil muftirat. Menahan diri dari pembatal. Apa saja yang membatal nanti insya Allah kita akan jelaskan secara ringkas saja. Yang ketiga, itu berkaitan dengan apa? Waktu. Dan waktu ini penentuannya dibangun di atas perkiraan, bukan kepastian. Waktu awal kita saum yaitu
terbit fajar, ketika terbit fajar, itu dibangun di atas perkiraan, bukan dibangun di atas kepastian. Tapi perkiraan ringan. Paham gak kalimatnya? Belum paham? Kalau belum paham saya suruh tidur dulu antum. Maksudnya begini. Bila terjadi was-was pada diri kita, sudah masuk fajar atau tidak karena terdengar adzan di masjid yang jauh, maka teruskan minumnya. Kenapa? Karena yang kita tahu tidak setiap masjid itu sama adzannya. Itu menunjukkan waktu masuknya waktu fajar itu perkiraan. Kalau dia perkiraan, salah sedikit kita lakukan, maka itu tidak mudaratkan puasa kita. Artinya begini, kita lagi makan nih, adzan, kita selesaikan minumnya. Bagaimana kalau pas kita minum itu memang sudah masuk waktu? Kita jawab, waktu itu adalah waktu yang dibangun dengan perkiraan. Ya, boleh jadi belum masuk, boleh jadi sudah masuk. Maka masih dibolehkan minum. Ya, itu saja masih boleh minum, makan dan minum, apalagi cuma sekedar imsak. Orang yang zalim ketika kita lagi makan jengkol yang enak, ya orang yang imsak jengkolnya ditinggalin. Padahal tidak boleh itu, berhenti dia makan. Imsak itu kalau mau niatkan mengingatkan orang saja, bukan untuk menghentikan makan. Bahkan waktu imsak itulah waktu sahur yang kencang-kencangnya keberkahannya di situ. Ya. Karena waktu adzan saja masih boleh minum kan. Karena dengan dasar perkiraan tadi. Kadang kan ada orang baru adzan subuh di sebagian masjid mungkin ada pendapat dia teliti ya. Kalau pendapat kalau jam ini terlalu cepat adzan subuhnya. Akhirnya orang mau qomat dia baru adzan. Ada nggak seperti itu? Ada, karena semua itu perkiraan, bukan kepastian. Nah, yang perkiraan begini salah sedikit tidak mudarat. Ini mengenai waktu awal. Dalilnya mana? Yaitu Abdullah bin Umar lagi makan di rumah Nabi. Pas adzan dia letakkan minuman yang dia mau minum. Baru keluarlah hadis Nabi SAW pada saat itu. Jika salah seorang di antara kamu mendengar nida, panggilan adzan, dan ina itu maksud bejana, gelas minuman ada di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu. Jangan dia letakkan gelas itu sampai dia tunaikan hajatnya. Nabi mengatakan sami'ah, mendengar adzan. Dari zaman Rasulullah SAW adzan itu ya cuma di masjid Nabi. Sekarang adzan di mana-mana kan. Ya kadang ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kayak itu dalil. Kemudian mengenai berbuka, standarnya memperkirakan telah terbenam matahari. Karena adzan maghrib pun berbeda-beda kan di setiap masjid. Tergantung perbedaan makanan si muadzinnya sebelum berbuka, sebelum adzan. Ada yang makan gorengan dulu paling lama itu. Ada yang makan cuma sekedar 3 butir kurma, cepat dia adzan tuh. Atau setengah dia minum air. Maka kita yang bukan muadzin ini perkirakan aja waktunya. Nah, kalau jam segini biasa udah tenggelam matahari ini. Antum berbuka aja. Bagaimana kalau salah? Namanya perkiraan ringan. Maka dalilnya para sahabat pernah bersafar dengan Rasulullah SAW. Pernah mengadakan sebuah perjalanan. Tibalah waktu berbuka. Dilihat udah tenggelam matahari. Mereka semua makan. Setelah itu tiba-tiba awannya hilang. Matahari nongol lagi. Belum sempurna tenggelamnya. Maka mereka lanjutkan dulu puasa sebentar, baru berbuka setelah itu. Bagaimana kalau mereka waktu itu tidak melihat? Artinya tidak nongol lagi matahari. Ya mereka tidak akan lanjutkan, mereka akan tetap lanjutkan makannya. Itu menunjukkan bahwa tenggelam matahari pun dibangun di atas apa?
perkiraan. Saya sampaikan ini supaya nanti ada ibu-ibu yang udah puasa seharian, setengah menit sebelum adzan haidnya datang. Kalau dia datang 5 menit sebelum adzan, ya batal puasanya hari itu. Masalahnya adalah setengah menit 30 detik atau 20 detik sebelum adzan dia haid. Apakah puasanya hari itu wajib diqadha? Tidak, karena masuk adzan maghrib itu perkiraan. Tinggal dilihat aja, oh matahari udah terbenam tuh. Walaupun udah haid hari itu dengan perkiraan matahari terbenam tadi, maka puasa dia hari itu tidak perlu diqadha. Jelas? Itu masalah waktu. Jadi perlu diketahui oleh kita supaya kita ini tidak banyak was-was juga dalam berbuka dan bersahur. Karena kaitannya dengan perut. Ya. Baik. Itu definisi yang Anda jelaskan secara ringkas. Hukum puasa bulan Ramadan itu wajib. Karena dia rukun Islam kan. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengenai ayat ini ada 3 hal yang perlu dijelaskan. Ada 4 hal. Pertama mengenai iman. Mengenai apa? Iman. Di sini Allah memanggil siapa? Orang yang beriman. Untuk menahan diri dari apa? Makan dan minum. Pertanyaannya, apakah orang lain selain orang beriman tidak mampu menahan diri dari makan dan minum? Mampu apa tidak mampu? Tapi kenapa dipanggil orang beriman saja? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah semua orang mampu menahan makan dan minum, tapi hanya orang yang beriman yang menahan makan dan minum itu mencapai ketakwaan. Jadi orang bisa menahan makan dan minum, tapi belum tentu sampai apa? Takwa. Ya. Bukankah orang Hindu juga puasa? Dari mana kita tahu orang Hindu puasa? Dari kenyataan yang mereka alami. Kemudian kedua dari bahasa yang kita pakai, puasa. Puasa bahasa apa? Sangsekerta. Bahasa orang yang menganut ajaran Hindu itu. Yang artinya menahan makan dan minum. Dan menahan diri dari bersetubuh dengan wanita. Bisa mereka lakukan. Tapi kenapa Allah hanya panggil orang yang beriman? Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mencapai tujuan. La'allakum tattaqun. Maka kalau ada orang yang berpuasa tidak mencapai ketakwaan, yang salah puasanya apa imannya? Imannya. Yang salah apa? Imannya. Karena untuk mencapai ke sana harus ada permulaan. Berarti puasa itu ada permulaan, ada tujuan. Permulaannya dimulai dari iman, tujuannya adalah takwa. Otomatis orang tidak akan bertakwa kalau tidak mulai dari iman. Itu poin pertama dari ayat. Poin kedua mengenai kewajiban berpuasa. Kutiba alaikumu as-shiyam. Dan insyaallah akan dibahas yang itu. Poin yang ketiga berkaitan dengan sejarah siam. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Kenapa Allah sebut sejarah? Jawabannya karena beginilah cara Allah memotivasi hambanya agar mampu beribadah. Kita ini kadang kalau dikasih teori terus membosankan kan. Begitu diceritakan ini loh orang yang pernah mengamalkan teori ini. Nah, di sini Allah menyebutkan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar umat Islam tidak merasa hanya kita lah yang mengamalkan puasa saja. Ternyata puasa ini dari sejarahnya menunjukkan dia perkara besar.
Karena nabi-nabi sebelumnya melaksanakan saum. Ya. Kemudian yang keempat yaitu tujuan dari puasa. La'allakum tattaqun. Ini namanya hikmah. Maksud la'allakum tattaqun itu agar kamu mensucikan diri dari dosa. Bersihkan diri dari dosa. Kayak ini mengenai ayat tadi. Pertanyaannya adalah, di ayat itu apa disebut Ramadan? Enggak kan? Ayat selanjutnya, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang terbilang. Terhitung. Nah, ayyaman ma'dudat ini pun Allah tidak menggunakan alif lam. Ini disebut dengan nakirah. Nakirah itu lafadznya masih mutlak. Belum tahu hari-hari di bulan yang mana. Disebutkan nggak di situ ayyaman ma'dudat? Kalau sudah dikasih alif lam al-ayyam al-ma'dudat, berarti sudah ada indikasi hari itu sudah ditahu di bulan tertentu. Gitu. Tapi di ayat ini Allah sebutkan ayyaman ma'dudat. Ya. Begitu ayat 185 ini baru disebutkan syahrul Ramadhan. Unzila fihil Quran. Justru Ramadan itu kaitannya dengan apa? Quran apa puasa? Quran. Nggak ada kaitan dengan puasa. Ini Ramadan ini. Ini Ramadan. Ini saum. Keduanya ini tidak ada kaitannya. Nggak ada kaitan, ada hubungan. Siapa yang menghubungkannya? Dihubungkan oleh Al-Quran. Sehingga menjadi satu bagian. Ya. Tapi orang melupakan penghubungnya. Melupakan apa? Al-Quran. Coba untuk melihat pintu atau jendela. Orang akan mengatakan bagus jendelanya ya. Tapi mereka lupa di situ ada kusen. Mereka lupa di situ ada lem perekat. Ya. Sehingga kaca yang di dinding itu bisa terlihat indah di tembok. Orang hanya ingat tembok sama kacanya. Seperti itu orang yang hanya ingat Ramadan dan saum. Tapi mereka lupa dengan penghubungnya. Itu Al-Quran. Diwajibkannya puasa itu karena dihubungkan oleh apa? Quran. Maka di situ Allah katakan, faman syahida minkumus syahra. Udah ada alif lam nih. Syahra ini berarti bulan apa? Ramadan. Ya, hilal bulan Ramadan. Falyasum, maka wajib dia berpuasa. Faman itu fa hurufnya. Faman itu dari dua kata huruf fa dan man. Kita bisa bahas fa-nya. Fa yang ada dalam kalimat faman itu namanya fa'us sababiyah. Fa yang menunjukkan sebab. Sebab diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu karena, itu kan bahasanya. Karena titik-titik. Karena apa? Diturunkan Quran. Itulah kewajibannya. Ya, saum dan kewajibannya di bulan Ramadan. Kita kembali kepada tiga hal tadi, rukun, imsak dan niat. Niat, imsak dan waktu. Waktu udah kita bahas. Niat dulu. Kapan kita mulai niat? Bolehnya mulai niat kapan? Maghrib. Ya kan? Berakhir sampai adzan subuh, menjelang adzan subuh. Dalilnya, man lam yubayyiti siyama minal lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak bermalam dengan niat, maka tidak ada puasa baginya.
Dalam riwayat yang lain, qabla tulu'il fajri. Sebelum terbit sebelum terbit fajar. Maka tidak ada puasa baginya. Dan ini berlaku untuk puasa wajib. Nah, kalau ada orang berkata begini, Pak Ustadz, tadi malam tuh waktu makan sahur, kami lupa sudah niat apa belum. Kira-kira ini orang was-was apa enggak? Waktu dia sahur tuh dia ngapain? Otomatis kan? Iya. Bapaknya bangun, Bu, udah jam 3, masak untuk makan sahur. Setelah itu bapaknya tidur lagi kan? Qadarullah, ibunya bangun. Ibunya bangun, dia ingin masak, tapi ngantuk, tidur lagi. Begitu mereka bangun, masak tidak jadi, makan tidak jadi. Sholat subuh yang jadi. Artinya mereka tidak sahur. Kemudian keduanya bingung, tadi malam kita udah niat apa belum ya? Udah niat apa belum? Udah. Dia bangun mau masak itu aja udah apa? Niat. Itu yang disebut dengan niat. Tinggal dipertajam niat tujuannya. Tujuannya untuk mendapat ridho Allah. Ya. Ada yang berpendapat niat itu cukup di awal Ramadan saja. Itu pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat ini lemah berdasarkan hadis tadi. Karena Nabi mengatakan man lam yubayyit as-siyama minal lail. Berarti setiap malam. Setiap malam. Ini mengenai niat. Kemudian mengenai pembatal. Apa saja yang membatalkan puasa? Sholat tarawih. Iya, apalagi itu hari pertama ya. Iya, udah niat. Misalnya pemerintah mengatakan malam besok puasa, udah kita tarawih semua kan. Saya lupa tadi malam udah niat apa belum? Tarawih Bu. Malam pertama. Iya betul. Barakallahu fikum. Baik. Pembatal siam. Yang pertama apa? Anda tidak perlu bahas terlalu panjang lebar. Makan dan minum dengan sengaja. Oke. Kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja puasanya sah. Bahkan dia dapat pahala dengan bersyukur kepada Allah karena makan. Alhamdulillah. Karena ya betul. Bisa aja sepiring, bisa aja sebotol minuman segar. Dan Anda pernah mengalami masalahnya. Ya. Waktu itu hari ketiga sebelum Idul Fitri. Kalau awal kan wajar, ini 3 hari sebelum Idul Fitri. Waktu itu istri Ana lagi hamil si Sakinah. Ana suruh kau minum kurma ini, sari kurma supaya kau kuat. Dia minum dikit-dikit. Kan kita tidak puas dia minum dikit-dikit kayak gitu. Gini cara minum kurma itu. Buka yang masih disegel buka. Kan ada 2. Minum klek sampai selesai minum. Udah habis pokoknya kurma itu. Itu minum karena dari ya kesal juga kan. Kan istrinya tertawa. Kamu ini lagi dimarahi ketawa. Gimana saya ketawa? Apakah lagi puasa katanya begitu. Oh iya ya, alhamdulillah Nabi bilang gitu. Ya. Bisa aja. Ya bisa aja. Ya. Masalahnya adalah kita baru makan sate kambing, keselak, baru diingatkan sama istri, puasa loh. Kenapa ndak ingatkan setelah saya minum? Nah itu salah. Akhirnya sampai sore, gitu terus. Nah, kalau ndak sengaja ndak batal, nggak batal. Kemudian yang kedua apa? Setelah makan dan minum. Muntah dengan sengaja. Termasuk mungkin gurah ya.
Kalau sampai mengeluarkan sesuatu. Walaupun pada dasarnya mengeluarkan sesuatu dari tubuh tidak membatalkan puasa. Muntah itu membatalkan puasa karena ada nas. Ya. Man asabahul qai fala qada alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada. Siapa yang terkena muntah tak sengaja, tidak wajib dia qada. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, dia buat muntah, maka wajib dia qada. Artinya puasanya batal. Kalau tidak ada nas ini, muntah dengan sengaja pun tidak membatalkan puasa. Karena kaidah pembatalan itu memasukkan sesuatu lewat rongga, biasanya masuk makanan. Ini. Kalau belum masuk ke sini, maka belum batal puasa. Misalnya ada orang cicipin makanan sore hari, gitu langsung tidak batal. Kenapa? Karena yang dimasukkannya di rongga mulut, bukan rongga masuknya makanan ke tubuh. Ya, kaedahnya adalah pembatal puasa itu memasuk sesuatu lewat rongga ini, bukan hanya makanan. Pertanyaan begini, ada orang kepengen memeriksa lambungnya, dia pergi ke dokter, dimasukkan alat melalui apa? Mulut. Berarti melewati rongga. Gimana status puasanya? Batal atau tidak? Oke, bagaimana kalau saya menelan emas? Saya menelan emas nih. Ada cincin berharga mau diambil oleh pencuri dan anak tidak bisa melindunginya kecuali saya telan. Pluk gitu. Kan itu bukan makan dan minum tuh. Nanti dikeluarkan lewat kotoran. Gimana statusnya? Batal. Karena kaedahnya memasukkan sesuatu melalui rongga masuknya makan dan minum. Bukan hanya makan minum, sesuatu apapun. Oke? Maka memasukkan alat itu untuk melihat lambung dan seterusnya itu membatalkan puasa. Karena makan dan minum itu adalah bagian dari pembatal. Kaedahnya adalah melewati rongga ini. Oke, itu mengenai memasukkan sesuatu. Dari bawah. Tidak. Sudah dibilang tadi dari sini. Nanti insya Allah akan berlanjut ke situ kaedahnya. Suntik itu yang diperselisihkan oleh para ulama adalah infus. Karena infus bagian dari suntik kan. Hanya saja cairannya banyak. Suntik juga. Ya. Nah, suntik itu yang diperselisihkan infus. Adapun suntik yang lain tidak. Kenapa? Karena tidak melewati rongga ini. Infus itu khilaf para ulama. Walaupun yang rajih kata Syekh Utsaimin menghindari infus lebih baik karena dia betul-betul menggantikan posisi makan dan minum. Kalau bertanya bukankah semua suntik masuk ke dalam lambung? Iya, tapi dia tidak melewati ini. Tidak melewati apa? Rongga. Donor darah tergantung kekuatan dia. Donor darah itu bukan donor darah yang membatalkan, tapi kekuatan dia di dalam mendonor darahnya. Itu dia. Oke. Baik. Kita lanjut dulu sebentar. Ini baru makan minum ini. Nah, bagaimana kalau memasukkan sesuatu melalui dubur? Sekarang kan ada obat penurun panas dimasukkan lewat dubur. Apakah membatalkan puasa? Dengan kaidah tadi tidak. Maka kalau tahu kaidahnya, kita mengerti kasusnya. Kan selama ini kita tahu pembatal puasa makan dan minum, tapi kita tidak mengerti apa kaidah di balik pembatalan itu. Kaidahnya memasukkan suatu lewat
kerongkongan. Maka kalau dimasukkan lewat lain, maka dia tidak membatalkan. Atau mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita, maka tidak membatalkan. Kecuali yang ada dalilnya. Seperti muntah. Muntah itu membatalkan karena ada dalil. Ya. Sekarang kita mau mengeluarkan apa dari tubuh kita? Sedot darah ketika bekam. Atau fasdu. Sebenarnya fasdu itu bukan fasdunya yang menjadi masalah. Fasdu kemampuan dia menahan diri, menahan kelemahan ketika fasdu. Jelas? Demikian juga donor darah. Oke, kita kembali kepada keluarkan bekam tadi. Batalkan puasa? Tidak. Memasukkan suatu bukan lewat sini tapi lewat bawah. Tidak membatalkan puasa. Termasuk obat. Ada orang menggunakan seorang yang buang air besar tidak bisa, yang sampai berdarah itu apa? Ambeien. Ambeien itu sebagian orang tradisional untuk menghentikannya itu memasukkan kunyit yang sudah diiris melalui dubur. Maka itu akan menghentikannya. Tapi jangan diikuti ya, ini orang tradisional. Tidak semua herbal itu cocok buat semua orang. Ya. Seperti orang Kalimantan sebagian melakukan hal itu. Bagaimana siang hari mereka merasakan itu? Maka mereka masukkan kunyit dan itu tidak membatalkan apa? Puasa. Oke. Jelas. Kalau itu sudah jelas. Berarti kalau itu sudah jelas, ikhwan fillah sakumullah, mandi kentut di kolam renang tidak usah lagi diwaswaskan. Iya. Kenapa batal kentut di kolam renang kata mereka? Karena masuk air lewat bawah. Itu tidak mudarat. Iya. Tidak mudarat. Tentunya memasukkan sesuatu lewat bawah itu karena ada hajat, kebutuhan. Bukan sengaja masukkan air karena antum haus ambil selang dimasukkan air lewat bawah. Enggak begitu juga. Ya. Itu mudarat namanya. Nah, ini mengenai pembatal puasa yang setara dengan makan dan minum. Adapun bekam itu walaupun khilaf para ulama yang roji ya boleh bekam. Dengan kaidah tadi tidak memasukkan tapi mengeluarkan. Iya. Ada bertanya? Silakan. Cuci darah wallahu alam sebagian membolehkan. Tapi ada yang mengatakan karena itu segar, menyegarkan, mereka kiaskan dengan makan dan minum. Kalau ada seorang cuci darah lebih baik dia tidak puasa. Kan cuci darah. Ya kan? Dia nanti memilih puasa di hari yang lain setelah dia mencuci darahnya. Iya, kalau dia menyerupai makan dan minum akhirnya, maka dia seperti fatwa Syekh Utsaimin itu menghindarinya lebih baik. Menghindari maksud di sini bukan menghindari cuci darah. Membatalkan puasa pada saat itu nanti diganti di bulan yang lain. Orang cuci darah itu dalam sebulan berapa kali? Seminggu 2 kali. Ya dihitung aja. Cuma sama pasangan itu kan kalau dengan akal kita ya angkat ke hubungan sedikitnya. Itu kalau batasnya liur gimana? Air liur. Kalau yang sama istri kan? Oh iya, Masya Allah ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jangan ditelan air liur lawan jenisnya. Kalau tidak sadar berarti itu masyaqqah. Sama seperti wudu antum saat di waktu zuhur. Sebelum wudu pahit air ludah karena panas kan. Begitu wudu segar di dalamnya. Dibuang-buang masih segar juga. Berarti ada air yang menempel di pori-pori. Nah ini tidak perlu antum keluarkan lagi tuat. Yang begitu sholat berjamaah Allahu Akbar.
masih segar juga di dalamnya. Nggak dibuang-buang, akhirnya segini. Begitu ruku, Allahu Akbar, tumpah nih. Ya. Nah, yang itu ditelan tidak masalah. Karena dia sesuatu yang memberatkan di luar kemampuan. Termasuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dibahas oleh para ulama di situ. Termasuk juga sisa makan sahur yang sedikit-sedikit. Kita tidak tahu masuk ke kerongkongan kita atau tidak. Kita udah sikat gigi, usah siwak setelah makan sahur kan. Kayak kerasa ada yang masuk nih. Nah itu tidak mudarat. Tidak mudarat. Nah adapun setelah bercumbu dengan istri, air liurnya udah dibuang tapi masih kerasa juga. Karena bau napas istri dengan antum berbeda kan. Iya. Maka saat itu tidak mudarat insyaallah. Nah, ada lagi. Ya, saya cerita kali ya, yang bahwasanya dimulai syawal dan bukanya masih sebatas bukanya. Dimulai Iya, dibangun di atas perkiraan. kemudian di warung atau ibadah kan hitungannya kota lah, dari tanah lapang gitu kan. Buru itu susah. Bagaimana untuk demi ikhtiar lebih baik dengan belajar ya? Ikhtiyat. Ikhtiyat. Hati-hati. Ya silakan aja tapi jangan was-was. Masalahnya muadzinnya minum dulu. Dia minum dulu sebelum dia adzan. Iya kan? Sudah saya gambarkan tadi. Mungkin muadzin musola ini karena banyaknya gorengan, dia makan gorengan dulu, ada yang batalin dulu, maksudnya begitu. Maka tetap perkiraan itu, ya antum perkirakan aja dengan jam pemerintah. Karena seperti HP juga atau di TV kan. Kalau seperti masjid kadang-kadang bisa tadi suka telat makan gorengan. Iya, maksudnya itu. Ya diperkirakan dengan jam yang ada. Perkiraan aja. Iya. Misalnya kecepatan 3 detik nih. Gitu. Tapi hubungan dengan kita sabar ketika jangan soal selesai kan pesawat di daerah yang ada perbedaan waktu. Nah, ketika waktu menjelang berbuka dari ruang cockpit pulang bahwa waktu berbuka telah tiba. Nah, sementara penumpang pada itu juga kan. Nah, kalau kita lihat itu kita melihat matahari. Itu di atas antum lihat. Ukurannya penglihatan orang di bawah. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang sahabat berbuka. Berbukalah engkau. Sahabat ini naik di atas punggung onta. Masih ada matahari ya Rasul, turun buka. Karena timbangannya dibuka di atas. Timbangannya waktu perkiraan orang di bawah. Kalau di atas pesawat, nggak turun-turun mataharinya. Lihat terus dia. Iya kan? Daerah itu. Daerah yang kita lewati. Kalau matahari masih tinggi sekali, ya tidak bisa kita katakan perkiraan. Ya, lihat aja waktunya. Waktu di tempat itu kira-kira di waktu yang kita lewati, misalnya kan ada di itu Kongo, India kan begitu kan tulisannya kalau kita lagi pergi umroh. Waktu di India itu jam berapa maghribnya? Ya lihat aja di jam itu. Pada saat itu diperkirakan. Ya jangan perkiraan matahari masih di atas sekali. Perkiraan matahari yang mulai tenggelam lah. Sebelum waktu maghrib itu kan masih merah atau sudah hilang cahaya putih-putihnya. Saat itu tidak perlu untuk melihat keluar, tapi ikuti apa yang disebut oleh maskapai. Jelas? Mungkin misal orang yang pingsan batal. Orang yang pingsan. Tidak batal puasa pingsan, kehilangan akal. Oke, kehilangan akal itu ada dua.
Kehilangan akal memang kehilangan akal karena tidak bisa memahami apa-apa. Dan kembalinya itu agak sulit seperti gila, pikun. Ya, maka itu membatalkan puasa. Bukankah orang tidur hilang akalnya? Maka orang pingsan pun demikian. Tidak membatalkan puasa. Misal ada orang nih, dia berpuasa, pergi ke kantornya. Kata anak buahnya, bos, omset kita sebulan ini mencapai 3 miliar. Kaget dia, karena kaget pingsan. Ya, pingsan, lama dia sampai menjelang maghrib pingsan dia. Maka tidak mudarat. Karena pingsan seperti ini, ia tidak mudaratkan. Bukan kehilangan akal yang membatalkan puasa. Kalau misalnya kita lagi sahur kita kan bukan puasa, kita kan sudah di awal itu pahala kita waktu kita tidak sama, bahkan bisa dilebihkan pahalanya. Karena di bulan puasa antum safar kan, dan ambil rukhsah, keringanan tidak puasa, gitu maksudnya. Iya, antum puasa 5 hari misalnya, atau 2-3 hari lah. Maka ketika antum ambil rukhsah itu dapat pahala. Rukhsah itu keringanan. Nanti qadanya juga dapat pahala. Pahalanya sama. Sama seperti antum puasa Ramadan. Ya bahkan ujiannya lebih besar ketika qada, iya. Maka karena kalau safar lebih baik milih puasa karena ujian setelah Ramadan lebih besar. Warung Padang tuh Ustaz mampir gitu kan. Ada warteg, ada warung Padang. Iya. Iya. Iya, tidak juga. Iya, ada sahabat Nabi berkata, kami bersafar sama Nabi. Di antara kami ada yang shaim, di antara kami ada yang muftir. Artinya yang iftar, yang berbuka. Tidak ada yang saling mencela. Berarti itu kondisional. Kondisional itu berarti bicara afdaliyah, bukan bicara boleh dan tidak. Tapi bicara afdaliyah setelah dibolehkan. Kalau boleh ya boleh, semua boleh. Tapi pertanyaan mana yang lebih afdal, puasa atau tidak puasa? Jawabannya kalau antum baca di kitab Al-Wajiz, afdal dilihat dari kondisi. Kalau kondisi kuat, afdalnya siam. Kalau kondisi lemah, afdalnya berbuka. Tapi bagaimana kalau dia kuat ingin berbuka? Tidak masalah juga. Jelas? Oke. Satu lagi, sering saya alami, kita sedang pas ini dia. Kita terjebak di jalan, terjebak Jumat, itu kita mau kerja ke masjid nggak dapat, dan itu kan apa saya harus ini bisa 2-3 jam, jadi kalau saya kerja ini karena bukan saling semua nanti bisa kelewat bisa. Kalau safar Jumatnya tidak wajib. Bahkan ada kondisi kita musafir diharamkan Jumat. Kalau safar sendiri ada mukim yang Jumat sifatnya boleh. Iya. Tapi kalau antum memilih, ana misalnya nih datang dari Bima, anggap saja saya tinggal di Bima, nginap di hotel sekitar Parung ini. Ana tidak mau ke masjid hari Jumat nih. Ana mau sholat di kamar aja. Zuhur 2 rakaat. Maka ketika saya pilih seperti ini, saya tidak berdosa karena saya musafir. Walaupun orang sekitar sini mendirikan Jumat dan ana mampu pergi Jumat. Tapi mungkin karena ada lain hal, adalah ana sholat zuhur aja. Dan itu boleh. Tidak perlu, apalagi lagi jalan. Ini anda nih bukan jalan. Datang dari Bima, nginap di hotel di Parung, masuk waktu Jumat, dan anda memilih sholat zuhur untuk jamaah qashar dengan asar.
Itu biasa saya lakukan kalau pergi umroh, hotelnya di Misfalah. Ketika mau ke masjid, pintu udah diblokade. Jam 11 itu udah diblokade. Dari Misfalah ke Masjidil Haram tuh. Nah, kalau sholat di halaman itu, kan di jalan raya, udah tidak ada toilet, tidak ada apa. Nanti kalau ada apa-apa, udah saya milih sholat di hotel, sholat zuhur. Saya tidak Jumatan di situ, tapi sholat zuhur di hotel. Kenapa? Karena saya musafir. Saya berhak mengambil hak itu. Nah, ada kondisi kita diharamkan Jumat. Bila kita jumlahnya 50 orang atau 20 orang atau berapa orang itu, semua statusnya safar dan berada di daerah yang tidak ada penduduknya. Mungkin pergi ke Medan, ke Sumatera ada ya daerah yang tidak ada penduduknya. Ya, mungkin di tengah-tengah hutan. Jadi kita konvoi pakai mobil semua. 5 mobil, jumlah orang di dalamnya adalah 20 orang atau 30 orang. Begitu masuk Jumat, Ustadz, ada Ustadz Maskur nih yang nanti kita bikin Jumat aja yuk. Di mana? Di dalam situ karena ada tempat kan. Jumat. Tapi kita semua musafir. Maka hukumnya haram. Semuanya musafir. Mendirikan Jumat. Hukumnya apa? Haram. Makanya Jumat di dalam kapal laut itu haram. Yang biasa khutbah orang-orang jemaah tabligh di dalamnya. Kenapa? Karena orang yang ada di dalam kapal itu semua statusnya apa? Musafir. Ya, jelas. Ya. Kalau mau puasa sebulan penuh tidak apa-apa. Seperti riwayat Ummu Salamah, Rasulullah SAW puasa Syaban hampir sebulan. Sampai menjelang dilihatnya hilal. Dan jika ragu hari itu, maka jangan puasa. Tidak boleh puasa di hari yang dilakukan. Oke. Kecuali kalau dia puasanya memang sudah biasa Senin Kamis. Ternyata hari yang diragukan itu pas hari Kamis. Jadi dia puasa. Dia puasa. Oke. Terkait dengan hari kemarin ini kan kemungkinan akan. Nah, orang yang ketiduran pada saat waktu sedang berbuka, yang sering terjadi kan itu ya. Rata-rata kan tak wudhu lagi bagaimana? Kalau tidurnya nyenyak, maka wudhu lagi. Jadi kalau dia tidak wudhu lagi, Gak salah. Gak salah. Maka tidurnya itu, kalau tidur masih dengar khatib tadi membaca An-Nisa ayat 3 tuh. Tapi dia udah melayang-layang, mulai mau mimpi, bangun lagi. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Hah? Ya kalau udah punya gitu ya itu wudhu lah. Udah wudhu lah sudah itu. Apa? Bukan Imam Syafi'i aja, banyak ulama berpendapat demikian. Jarak sekali jalan apa PP atau ada juga yang berpendapat 20 km juga nanti kampung dan keadaan bersabar. Itu kita tuh yang paling bingung. Iya, itu pendapatnya bukan 2, puluhan pendapat tentang itu. Ada yang mengatakan 70 kilo, ada yang mendapatkan 85 kilo, ada yang mengatakan kalau sudah lewat atap rumah dari negeri kita, tidak kelihatan lagi atap rumahnya, dianggap safar. Ada yang berpendapat bekal yang dibawa cukup untuk makan sehari jalan. Ada yang berpendapat ukurannya sehari jalan sampai malam. Banyak pendapat tentang itu. Makanya pendapat yang ana pegang sampai hari ini, selama di situ dianggap safar oleh ahli ilmu, maka dianggap safar. Adat dianggap safar. Tidak jarak, patokannya ada keluar kota. Misalnya kita dari Jakarta, boleh
Oke, masalahnya adalah Jakarta dengan di sini ini betul. Ustadz Abdul Hakim mempraktekkan itu. Ustadz Abdul Hakim itu dari rumah jadi pasar Minggu ke Minhajus Sunnah Bogor. Kalau lagi ngajar hari Rabu, jamak kosor dia. Jamak kosor. Dalilnya hadis. Kalau yang lain tadi asumsi semuanya. Hadis juga tapi hadis mafhum. Hadis yang mana? Rasulullah SAW ketika di Dzul Hulaifah mau berangkat ke Mekah, beliau udah qasar salat. Dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu jaraknya paling jauh 15 kilo. Bukan 20 kilo, 15 kilo. Gimana? Dalilnya dibantah. Kalau antum was-was, ingat dalil ini. Karena dalil ini menenangkan. Tapi kalau was-was lagi, ya antum pegang dengan pendapat yang antum ikuti selama ini, 85 kilo. Karena kalau safar ke Bekasi, ya safar. Ke Bekasi safar. Ke Bandara Soekarno-Hatta pun ada safar. Karena ya. Ya mesti. Kecuali ahli ilmunya udah berbeda pendapat, kaji ulang. Kadang-kadang di sini ke Jonggol aja kan 20 kilo. Iya. Dari sini ke Jonggol itu ada safar. Safar. Ada safar ke Jonggol. Tapi kalau antum masih berpegang dengan 85 kilo dan antum kuat dengan itu, jangan bergeser gara-gara Anda. Iya, jangan bergeser nih gara-gara sangka. Udah Anda bilang tadi, puluhan kilo, puluhan pendapat tentang itu. Dan kalau kita pilih yang satu setelah kita usaha dan salah pilihan kita, kita tidak berdosa. Nah, Paham nggak? yang profesinya ojol itu bisa kilo. Iya, iya termasuk. Masuk ya? Iya. Gimana yang profesinya bawa bus dari Bima ke sini? Baru sampai balik lagi. Sekarang berapa kilo? Iya. Otomatis. Iya. Kalau Anda tahu sih, iya. Ustaz Abdul Hakim itu yang Anda tahu ya. Kalau tidak tahu kalau sekarang udah berubah atau tidak. Setahu Anda, setiap dia datang ke Minhajus Sunnah jamak qasar. Dan tempatnya diskusi ya Ustaz Yazid. Ustaz Yazid ke JIC tidak qasar. Berbeda nggak pendapat keduanya? Wajarlah. Karena andaikan ada yang salah dari pendapat itu dan dipilih setelah diusahakan mengkaji, salah nih, maka tidak berdosa. Kenapa? Terlalu banyak pendapat tentang itu. Lagian yang mengqasar sholat setelah melewati daerahnya itu berdalil dengan Rasulullah keluar ke Dzul Hulaifah. Berarti apa misalnya profesional fisik juga tuh? Misalnya besok nih 40 kilo jadi kosor, kan besoknya enggak gitu. Ya itu namanya main-main namanya. Lebih baik begini, antum kalau lagi jalan, misal antum ke Jakarta, antum yakin itu adalah waktu antum untuk qasar misalnya. Tapi antum memilih sholat dengan mukim. Dan nanti mau sholat pada waktunya asar. Itu lebih baik. Bicara lebih baik kan. Lolos dari was-was dan dapat lebih baik. Iya, apalagi macet. Lagi macet. Kalau dibandingkan dengan pesawat ya, sampai Tanjung dan Surabaya kan masa jam ya. Karena kalau itu jarak sekitar 1000 kilo ke sana kan. Iya, 1000 kilo ke Surabaya. Kalau jam ya 1 jam sampai. Ya, betul kata antum. Adapun makanya pilihan untuk Ramadannya adalah jangan ke Jakarta langsung diambil rukhsah. Karena tadi ada pilihan lebih baik kondisional. Antum berbicara tadi sholat kan. Bicara tentang puasa, kondisionalnya yang tidak afdal. Mengenai safar di bulan Ramadan,
ada safar yang diharamkan. Safar dengan tujuan untuk mengambil rukhsah karena baru menikah. Ada pengantin baru, gak tahan di siang hari. Gimana supaya halal? Kita safar ke Bandung yuk, atau safar ke Cianjur yang dekat-dekat. Cukup kan? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menikmati pengantin baru. Itu namanya hilah, mengambil celah. Beda halnya kalau suaminya ada meeting nih di Cianjur. Dari Bogor ke Cianjur. Boleh ikut nggak? Ya boleh ikut. Sampai di Cianjur, batalin puasa. Mereka menikmati apa yang dinikmati oleh pengantin. Sah nggak nikmatnya? Sah, tidak berdosa dia. Karena tujuannya pergi meeting. Tapi meetingnya ada embel-embelnya. Ada yang mau dilakukan juga. Oh istri silahkan. Paham nggak? Oke. Oke kan? Kedua. Kasus siang hari lagi. Antum pulang dari safar. Pulang dari safar. Istri di rumah baru selesai haid jam 10 pagi. Antum sampai dari safar ke rumah jam 11. Jam 11 siang. Safar kan? Safar tadi antum tidak puasa. Sampai rumah istri baru saja selesai mandi. Bahkan dia sudah selesai pakai handuk. Tergodalah antum. Halalkah untuk disetubuhi oleh antum? Kenapa? Pulang safar. Istri baru selesai haid. Hasan. Ya gitu-gitu ingat antum ya. Penting diingat karena nanti tancap gas was-was akhirnya. Apalagi safarnya udah 2 minggu. Kalau tidak segera disalurkan bisa sholat 7 rakaat. Iya. Oke? Itu boleh. Boleh dilakukan. Masalahnya adalah pas kita pulang jam 10, istri mandi junubnya tadi subuh. Artinya dia lagi saum. Ya. Nggak bisa digodain juga nggak bisa. Caranya kalau antum udah tahan tidur di musola dulu sampai maghrib. Itu masalah. Ya. Ustaz, apa ini kan tentang makanan. Saya dia belum dari safar, saya sholat, tapi sahurnya udah besar di suami. Jadi harus setuju dengan cara lain. Maksudnya? Pakai tangan gitu Ustaz. Dia keluar aja gitu. Sawatnya hilang. Oh itu. Iya. Fatwa tentang itu Anda tidak berani sampaikan. Karena mengharamkan sesuatu tidak mungkin juga. Kalau mau nanya, tanya ke ustadz yang lebih berilmu. Karena masalah ini Anda tidak berani sampaikan. Ya. Karena wanita itu sebagian orang mengatakan semua tubuhnya boleh dinikmati. Boleh dinikmati. Wallahu alam apakah fatwa tentang itu yang rajih dibolehkan atau tidak. Ya, karena sempat ada seorang istri minta cerai dari suaminya gara-gara suaminya meminta digitukan karena suaminya tahu tentang ilmunya. Akhirnya cerai mereka. Karena istrinya tidak mengerti hukum. Nah, jangan sampai nanti antum mengerti, istri antum tidak mengerti, habislah. Nah, kalau mau cari fatwa-fatwa, kalau salah Ustadz Firanda pernah sampaikan itu. Antum lihat fatwa Ustadz Firanda tentang itu. Tentang masalah itu. Masih ada videonya mungkin. Cari ya nanti. Cari sendiri. Gitu. Ya. Anak gini-gini kalau bicara tentang itu malu juga ya. Kalau, iya, Anda juga malu kalau bicara tentang itu kalau tidak begitu dalam ilmunya. Anda pernah dengar fatwa ustadz lain tapi Anda belum tahu dalil yang jelas tentang itu. Baru disampaikan perselisihan apa? Ulama. Maka lebih tenangnya antum lihat fatwa itu. Karena itu kan butuh fatwa. Dan Anda bukan mufti.
Oke, fadhal. Yang lain, Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaan sangat dalam sekali. Ya, Ustaz. Kalau berkaitan dengan pemahaman, misalnya isi sudah mempersiapkan makan sahur, semua sudah digunakan, tapi belum sampai dimakan, azan. Selesaikan hajat yang antum makan itu aja. Belum tersentuh terhadap pikiran atau Makan sesuap atau tidak, Rasulullah katakan tasaharu walau bujur'ati ma. Sahurlah walaupun seteguk air. Mengenai hadis tentang ina itu, ulama berselisih. Apakah itu dikhususkan air atau makanan juga? Ina, aniyah. Bagi ulama mengatakan ina itu dikhususkan gelas saja, maka yang dibolehkan pada saat azan minum air. Sedangkan pembahasan aniyah tidak hanya gelas, tapi juga berkaitan dengan piring. Karena ada pembahasan aniyah, dhahabul fiddah, bejana dari emas dan perak. Kalau kalimat aniyah itu sebatas gelas, berarti boleh kita makan pakai piring yang terbuat dari emas. Jelas? Ya. Kalau antum butuh, makanlah sesuap 2 suap lalu minum. Ya. Dan itu yang lebih dekat kepada kebenaran dan kehati-hatian. Tapi kalau sudah makan, yang tersisa tinggal minum. Ya, dan tinggalkan makanan yang tersisa itu. Karena Nabi mengatakan hatta yaqdiya hajatah, sampai dia penuhi kebutuhannya. Itu yang menjadi dalil inti. Ibrahnya hadis itu. Cukup? Jelas? Jelas? Jangan lagi. Nanti kalau salah gimana Pak Ustaz? Insya Allah antum tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya kan hajat antum. Iya, tidak perlu harus sampaikannya. Cukup sesuai dengan hajatnya. Nah, cukup. Udah jam 9 soal. Nah, kalau diskusi begini kan enak. Ini melewati batas waktu kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.